Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Selfie Tarot di sini. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas prediksi untuk zodiak Gemini di bulan Juli 2020. Ya, gimana prediksinya soal asmara, soal karir, keuangan, dan juga kesehatannya bagaimana. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ya, aku mau ingetin kalian kalau reading ini bersifat general atau umum. Oke, jadi ini mungkin tidak cocok dengan kondisimu saat ini, ya. Energinya terbalik atau energinya nggak sesuai, ya anggap saja video ini hiburan untuk kamu gitu ya. Karena ya ini aku bacanya untuk semua Gemini ya, jadi nggak bisa disamakan satu sama lain. Lalu yang ketiga teman-teman, kalau misalkan kalian mau private reading sama aku, bisa kontak nomor WhatsApp yang ada di description box ya. Nanti aku bakal kirimin price listnya berapa ya. Dan harganya terjangkau banget kok, tidak membuat kantong kalian jebol. Oke, tanpa berlama-lama kita akan cek ya, tentang Gemini di bulan Juli 2020. Ya, nanti kita lihat dulu fokusnya apa ya. Untuk Gemini kita lihat. Oke. Ini fokus Gemini. Oke, King of Cups. Ya, jadi Gemini fokusnya di bulan Juli 2020 di sini adalah menyeimbangkan kehidupan percintaannya, ya, menyeimbangkan hubungan dengan sesama seperti teman atau keluarga. Dan juga memang di sini lebih ke arah percintaan juga ada ya. Jadi dia berusaha sekali buat menyeimbangkan hal tersebut, ya. Entah di sini mungkin Gemini di bulan Juli ini ya sangat sibuk dengan pekerjaannya ya. Lalu di bulan-bulan kemarin tuh dia sempat menelantarkan kehidupan percintaannya, lalu kehidupan dengan hubungannya dengan keluarga maupun juga dengan teman-temannya. Jadi di bulan Juli ini dia sedikit meluangkan waktu untuk memperbaiki hubungan tersebut. Oke, nanti kita cross check ya ke kehidupan asmaranya. Kita lihat dulu untuk asmara, karir, keuangan, dan kesehatan. Oke, di sini seperti biasa ada asmara. Lalu di sini ada karir, keuangan, dan juga kesehatan. Oke. Oke, kita ke asmara dulu. Page of Swords. Lalu di sini ada Six of Wands. The Hermit. Oke, kita lihat dulu untuk Gemini yang jomblo-jomblo nih ya. Untuk yang jomblo. Oke, jadi Gemini ini masih menentukan target. Menentukan target gebetannya, karena aku lihat di sini gebetannya ini sangat banyak ya. Jadi Gemini ini dekat dengan banyak orang gitu ya, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda untuk melanjutkan ke hubungan yang lebih serius ya, atau pacaran gitu misalnya ya. Belum ada tanda-tanda seperti itu. Jadi yang Gemini yang jomblo ini lebih senang gitu ya, lebih senang untuk mengumpulkan teman ya. Dia jadi menyeleksi ya, menyeleksi untuk yang bisa dideketin sama dia atau yang sevisi semisi sama dia, baru dia akan memulai pergerakan itu ya. Jadi orangnya ini sangat humble ya,
ramah, baik kepada semua orang ya. Nah, tetapi diam-diam di sini dia memperhatikan. Oke? Itu dulu untuk yang Gemini yang jomblo. Jadi teruskan pencarian kalian ya. Lalu di sini untuk yang berpasangan ya. Berpasangan kalian di sini lagi ada masalah ya sepertinya. Jadi kalian berdua Gemini dan pasangannya berusaha untuk mencari jalan keluar dari permasalahan itu. Ya. Permasalahan ini sudah cukup lama dan sepertinya melibatkan bukan hanya Gemini dan pasangannya, tetapi kepentingan banyak orang. Ya. Mungkin di sini tentang rencana pernikahan ya, yang diundur terus. Lalu bisa juga memang ada konflik antar keluarga. Ya, konflik antar keluarga yang mesti diselesaikan. Oke, jadi pada akhirnya nanti juga masalah ini akan cepat selesai. Akan selesai juga kalau kalian berdua ya, Gemini dan pasangannya itu menekan ego masing-masing. Ya, jadi tidak ngotot-ngototan siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi meredam dulu egonya. Redam dulu egonya, lihat kondisi, lihat situasi, baru kalian tentukan langkah selanjutnya itu apa. Ya, jadi kalian berdua ini tidak bisa hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, mementingkan ego kalian. Itu nggak bisa. Karena akan banyak orang yang berdampak jika kalian salah dalam mengambil keputusan. Ya, jadi ini harus benar-benar dipikirkan. Oke, kita lihat pesannya untuk yang berpasangan dulu di sini ya. Berpasangan apa pesannya buat Gemini dan pasangannya yang lagi terlibat masalah ya. Masalah yang cukup serius nih sepertinya. Tapi ini juga akan berdampak ya. Kalau kalian bisa menyelesaikan masalah ini akan berdampak bagus buat kehidupan kalian ke depannya. Oke, Gemini yang berpasangan yang sedang ada masalah dengan pasangannya, apa pesannya? Reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Oke, jadi di sini aku melihat akar permasalahannya ya, itu apa? Ya. Kenapa rencana kalian ini bisa kacau balau? Ini karena adanya seseorang yang datang dari masa lalu. Ya, yang mencoba mengacaukan rencana yang sudah dibuat oleh Gemini dan pasangannya. Jadi sepertinya Gemini nih yang kedatangan tamu dari masa lalu. Jadi Gemini agak sedikit goyah karena masalah itu. Jadi dia mulai ragu sama pasangannya. Ya, mulai ragu sama pasangannya. Padahal semuanya ini sudah dipersiapkan ya. Nah, jadi kalian buat para Gemini, tolong pikirkan ya. Pikirkan lagi dampak yang akan kalian timbulkan jika kamu salah dalam mengambil keputusan. Ya, bukan hanya kamu dan pasanganmu yang akan dikorbankan, tetapi juga banyak kepentingan keluarga yang dikorbankan. Ya. Dan pasti ini akan membuat geger semuanya ya. Jadi Gemini ini bingung sekali ya, harus bagaimana. Di sini dia tidak kurang tegas gitu dalam mengambil keputusan, apakah kembali ataupun tidak. Ya, karena seseorang ini sangat gencar mendekatinya. Seseorang dari masa lalu ini sangat gencar mendekati Gemini. Ya. Jadi makanya Gemini juga di satu sisi
Dia berusaha mengembalikan itu semua, dia berusaha menyeimbangkan kehidupan percintaannya lagi. So Gemini, pikirkan lagi tindakan yang kamu ambil, langkah yang kamu ambil, karena itu akan berdampak besar ya bagi hidupmu dan juga bagi hidup orang lain. Dan buat yang sudah berumah tangga, berhati-hati karena ada seseorang yang bakal kembali dari masa lalu. Ya, terutama yang Gemini nih ya. Orangnya sangat gencar sekali mendekati kalian. Ya. Tampak kelihatan di sini jelas kalau Gemini ini bingung. Bingung harus bagaimana menghadapinya. Padahal sebenarnya dia sudah tahu jawabannya apa, cuman menyangkal terus, ya. Oke Gemini, semoga kamu dapat pencerahan atas masalahmu. Kita kocok kartu satu lagi untuk yang para jomblo ya, apa pesannya tadi ya, untuk Gemini yang jomblo yang menyeleksi banyak gebetan. Oke, satu pesan untuk Gemini jomblo, kepercayaan. Ya, this situation is calling for you to have faith. Oke. Jadi Gemini jomblo ini seperti kutu loncat ya. Loncat ke sana kemari. Ya, demi mendapatkan seseorang yang sesuai dengan kriterianya atau idamannya. Jadi dia menyeleksi satu persatu. Ya. Dia ini juga nggak gampang percaya sama orang lain, makanya agak susah sekali buat mendapatkan atau menaklukkan hati si Gemini ini. Ya, dia butuh kepercayaan. Ya. Jadi buat Gemini yang jomblo, ya, pesanku, jangan hanya melihat seseorang dari hanya satu sisi saja. Kemungkinan gebetanmu menunjukkan sikap seperti itu bukan karena dia itu jelek atau gimana, bukan sifatnya jelek atau gimana, cuman lebih karena ada kondisi yang membuat dia seperti itu gitu loh. Dan mungkin Gemini di sini tidak nyaman dan berusaha menjauh gitu. Dan siklus ini akan berulang terus, seleksi terus, entah sampai kapan. Oke, jadi Gemini jomblo, tumbuhkan rasa kepercayaanmu dulu ya. Saranku satu lagi, coba cintai dulu dirimu sendiri sebelum kamu menerima orang lain. Oke, kita lanjut ke karir dan keuangan ya. Two of Wands, the Emperor, Knight of Wands. Oke, untuk karir dan keuangan, Gemini di sini banyak banget pekerjaan yang harus dia lakukan ya. Ya, dia melakukannya di sini dengan sangat hati-hati ya, sangat hati-hati, penuh pertimbangan ya, karena melibatkan, sekali lagi aku bilang, melibatkan kepentingan orang banyak ya. Dia dihadapkan di beberapa pilihan-pilihan yang sulit ya, yang memang mungkin orang lain pun nggak akan sanggup gitu loh kalau misalkan dikasih pilihan itu ya. Jadi makanya dia di sini berhati-hati banget ya, dan juga orang-orang yang terlibat dalam usahanya Gemini ini ya harus paham karakternya bos mereka ini seperti apa ya. Walaupun bosnya ini terlihat sangat lambat dan lelet ya, dia ini seseorang yang bijak dalam mengambil keputusan. Dia melihat dua sisi, jadi gak hanya satu sisi yang dia perhatikan. Dia tidak hanya memperhatikan kepentingan dia sendiri, tetapi dia juga memperhatikan kepentingan banyak orang ya. Jadi dia usahakan sekali buat mensejahterakan karyawannya dulu, mensejahterakan orang lain dulu, baru dia mikirkan dirinya sendiri. Nah, efeknya apa ke karir keuangannya dia itu apa ya? Itu siklusnya akan berulang terus ya, begitu-begitu aja. Dan pendapatannya yang masuk juga ya begitu-begitu aja. Kekurangannya dia adalah dia ini nggak pandai berinovasi. Jadi hanya terpaku pada sistem yang sudah ada. Dia nggak berani mengambil keputusan gitu ya.
kurang berani. Jadi karir dan keuangannya stuck di bulan Juli ini, stuck. Yaitu karena satu alasan juga dia karena ragu, kadang ragu dalam mengambil keputusan, terlalu lama dalam mengambil keputusan, jadinya kebanyakan proyek-proyek yang akan dia kerjakan itu stuck gitu ya. Jadi karir keuangannya seperti itu. Jadi akan biasa-biasa saja, sama seperti bulan sebelumnya. Oke ya, semoga terbantu untuk yang karir keuangan. Oh ya, pesanku tadi, tolong kalau kamu nggak bisa berinovasi Gemini, mungkin kamu bisa memperkerjakan atau meminta bantuan seseorang untuk mengembangkan usahamu. Ya, jadi kamu tidak bekerja sendirian. Manfaatkan potensi karyawanmu atau anak buahmu. Oke, kita lanjut ke keuangan. Kesehatan. The World, dan Pentacles, dan Five of Wands. Oke, Gemini di sini perfect ya. Perfect banget. Staminanya bagus, kondisinya bagus. Dia bisa menjaga pola hidupnya ya dengan seimbang, meskipun banyak banget tekanan dari sana sini ya, kerjaan, hubungan, dan segala macamnya, tapi dia bisa menghandle itu ya. Dia memanfaatkan uangnya ini dengan bijak sekali ya untuk masalah kesehatan. Jadi dia tidak mau berlarut-larut dalam yang namanya sakit ya, gitu. Jadi uang yang didapatkannya itu juga dia belikan sebagian besar untuk suplemen ya, untuk menjaga daya tahan tubuhnya ya. Nah, kalau misalkan kalian sedang sakit keras ya, buat Gemini yang sedang sakit, kalian akan menemukan titik cerah di bulan Juli 2020 ini ya. Akan ada cercah harapan atas pergumulan kalian selama ini ya. Jadi jangan putus asa. Oke ya, itu pesannya untuk Gemini. Lalu kita lihat, nah ini yang untuk kesehatan. Kita lihat pesan dari semesta untuk Gemini di bulan Juli 2020, harus seperti apakah dia menjalaninya. Oke, harus bersikap bagaimana Gemini di bulan Juli 2020 di tengah kebimbangannya karena hadirnya orang ketiga, terus karena apa tadi itu, kerjaannya yang stuck ya. Harus bagaimana pesan dari semesta. Oke, kita lihat Gemini. Connection. Okay, I'm connected to the multitudes and I can access their support at any time. Even a stranger offers a sense of comfort when they smile at me or make a dumb comment about the weather. Everyone is waiting to connect. All I need to do is open myself up and pay attention. Oke, jadi Gemini harus aku menangkap dari kartu ini ya, harus bisa lebih lagi dalam membuka hati ya, membuka hati terhadap setiap peluang positif yang ada ya. Jangan memberikan kesempatan ya kepada orang-orang yang punya maksud tidak baik kepadamu. Jadi juga pergunakan hati nuranimu dan akal sehatmu ya. Kalau kamu punya banyak teman, relasi, dan kamu juga wawasanmu luas, itu tentunya akan sangat gampang bagi dirimu Gemini untuk bersosialisasi dengan mereka ya. Itu akan menjadi sangat amat gampang. Jadi pesannya adalah kembangkan bakatmu ya, kembangkan cara berkomunikasimu ya, kembangkan wawasanmu lagi ya. Meskipun memang wawasannya di sini luas, temannya banyak, tetapi ini harus terus dipelajari dan ditingkatkan terus ya. Tidak hanya mandek di lingkaran yang itu-itu saja. Oke? Begitu pesannya.
Oke, mungkin itu dulu, sekian dari aku. Semoga berkenan ya, dan semoga ini resonate untuk Gemini di bulan Juli 2020 ya. Lalu teman-teman, jika kalian suka dengan video ini, silakan like, share, dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Dan aku juga menunggu komen kalian di bawah. Oke, sampai jumpa di video zodiak bulanan berikutnya. See you, bye-bye teman-teman.